alhamdulillah kita sampai pada hari yang ke-26, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan tekad yang kuat kepada kita untuk bisa mengoptimalkan Ramadan, terutama nanti malam ya. Karena menurut para ulama memprediksi Lailatul Qadar itu paling mungkinnya itu di 27 malam 27 Ramadan. Dan nanti malam adalah malam 27, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Kebetulan yang kita kaji adalah ayat dalam surat Yasin yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak ajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair, tidak. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang kisah hari akhir, kemudian ngerinya siksaan di hari akhir, ada kesaksian tangan, kesaksian kaki, mulut dikunci, kemudian kenikmatan bagi orang-orang yang beriman nanti di surga. Itu semuanya bukan karya seni, bukan hasil imajinasi, tapi itu adalah dzikrun, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anun mubin, dan Quran yang nyata. Karena itulah maka kita harus fungsikan apa yang Allah berikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk apa? Liyungdzira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, sementara untuk orang kafir mendapatkan kepastian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah maka antara hidup dan mati ini penting untuk kita pahami bahwa orang yang beriman itu insya Allah orang yang hidup, dan ketika ditambah dengan energi dari Al-Quran, maka hidupnya akan lebih hidup lagi, karena hidupnya akan memanjang, menembus kehidupan yang setelah kematian nanti, kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia akan lebih menyala hidupnya, lebih hidup lagi. Sementara orang kafir hidupnya itu redup, semakin hari semakin redup. Dan kalau kita lihat di awal pembahasan kita tentang surat Yasin, ketika Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepadanya Al-Quran yang penuh dengan hikmah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul, dan beliau ada dalam jalan yang lurus, dan Al-Quran diturunkan dari Al-Aziz Ar-Rahim, maka ternyata audiens atau objek dakwah Nabi Muhammad SAW itu litungdzira qauman ma undzira aba'uhum fahum ghafilun. Dulu kita bahas bahwa ternyata kaum Quraisy itu kenapa menjadi orang yang ghafilun, karena jarang tersentuh hikmah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebab masa fatrah antara terutusnya Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh, sehingga mereka jarang, hampir tidak tersentuh oleh hikmah. Lama-kelamaan hatinya membeku, akhirnya mati. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza adnabal abdu dzamban kanat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka di dalam hatinya ada satu nukta hitam. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak nukta hitam di dalam hatinya. Kalau sudah banyak banget, hatinya menjadi hitam pekat. Kalau sudah hitam pekat, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan telah menutupi hati mereka apa yang telah mereka usahakan sendiri. Jadi perilaku mereka itu bisa menutupi hatinya, menjadi hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, maka sama saja dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, karena organ-organnya sudah tidak berfungsi. Nah, naudzubillah kalau kita menjadi seperti itu, dan karena itulah maka mumpung belum hitam pekat atau belum banyak nukta hitam dalam hati kita, bersihkanlah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, sehingga menjadi bersih kembali dan akhirnya gampang, mudah menerima ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, peringatan-peringatan dari Al-Quran. Dan itulah yang membuat hidup kita akan lebih hidup. Tentunya kita semuanya ingin seperti itu, dan kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita
terus-menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup, dan kita berusaha untuk terus menghidupkannya agar kehidupan kita di akhirat berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.